Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Materi yang dibahas yaitu mengenai praktikum pembuatan buku pembantu kegiatan dana desa. Sebelum kita membuat buku pembantu kegiatan dana desa, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian buku pembantu kegiatan. Buku pembantu kegiatan adalah mencatat penerimaan yang diperoleh dari bendahara desa atau panjar atau dari masyarakat atau swadaya yang telah dirupiahkan. Pengeluaran dicatat oleh pelaksanaan kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilakukan, baik berupa belanja barang atau jasa maupun belanja modal atau pegawai. Selanjutnya kita akan memisahkan, membedakan pengertian daripada belanja barang dan jasa serta contohnya, kemudian belanja modal atau belanja pegawai. Yang pertama, belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa atau yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda, dan belanja perjalanan. Contohnya, belanja barang seperti belanja keperluan kantor, contohnya ATK, pengadaan bahan makanan, pengiriman surat, dan lain-lain. Belanja jasa, contohnya seperti belanja langganan daya seperti bayar listrik, jasa profesi, konsultan, perjalanan dinas, dan lain-lain. Selanjutnya, belanja modal yang kedua, pengeluaran atau pembiayaan yang diperlukan untuk membentuk modal dengan cara membeli, mengadakan, atau membangun aset yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya, pembelian tanah, peralatan mesin, pembangunan gedung, atau bahan bangunan untuk membuat jalan, irigasi, pembelian aset tetap lainnya, peralatan kantor seperti komputer, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, belanja pegawai. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat dalam lingkup pemerintah baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi organisasi. Belanja pegawai seperti digunakan untuk belanja gaji atau tunjangan PNS dan TNI Polri, belanja gaji dokter, pegawai tidak tetap, belanja uang makan PNS, belanja uang lauk pauk TNI Polri, belanja uang lembur PNS, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk dalam pembuatan buku pembantu kegiatan dana desa. Buku pembantu kegiatan dana desa, datanya kita ambil dalam buku kas umum. Yang akan kita kasih masuk ke dalam buku pembantu kegiatan tersebut adalah dana desa dan alokasi desa. Dana desa dan alokasi desa ini diambil, dikeluarkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Yang akan diambil adalah mulai dari upah sampai dengan prestasi kegiatan yang akan dikasih masuk ke dalam buku pembantu kegiatan dari upah sampai dengan prestasi, mana yang masuk dalam belanja modal dan yang mana masuk dalam belanja barang dan jasa, sedangkan belanja pegawai dalam soal ini tidak ada. Kita lihat buku pembantu kegiatan dana desa. Yang pertama, tadi diambil dari dana desa, diambil dari ADD, mulai tanggal 6 Maret. Diambil dari dana desa, yaitu bendahara yang mengambilnya 42 juta dan 50 juta 400. Selanjutnya, yang masuk dalam belanja barang dan jasa, yaitu mulai dari upah kerja sampai dengan belanja perjalanan dinas. Sedangkan yang masuk di dalam
belanja modal adalah mulai dari pembelian semen sampai dengan prestasi kegiatan. Kita lihat dari data tadi, kita akan kasih masuk. Diambil dari dana desa, tanggalnya tetap sama ya seperti di buku kas. Masuk pada penerimaan dari bendahara. Bendahara mengambilnya, saldonya 42 juta. Selanjutnya tanggal 6 diambil dari ADD 50.400.000. Dapatnya 92.400.000, ini diperoleh dari 42 juta ditambah dengan 52.400.000, hasilnya 92.400.000. Selanjutnya upah kerja sampai dengan belanja perjalanan dinas masuk dalam pengeluaran dalam belanja barang dan jasa. Adalah ini. Untuk saldo, karena dia pengeluaran, maka saldo akhir dikurangi dengan pengeluaran tiap kegiatan. Jadi diperoleh dari 8.286.240 diperoleh dari 92.400.000 dikurangi dengan 6.113.720 rupiah. Ini dikurangi selanjutnya sampai pada tahap yang perjalanan dinas. Selanjutnya semen sampai dengan prestasi kita kasih masuk ke dalam belanja modal. Sama saja dikurangi. Ini kurang ini dapatnya ini. Ini kurang ini dapatnya ini, seterusnya sampai terakhir. Sehingga sisa saldonya ya dari 92.400.000 yaitu sisa saldonya adalah 19.864.000 rupiah. Kita jumlahkan keseluruhannya ya, penerimaan jumlahnya kita bisa lihat ini jumlah 92.400 yang diterima dari bendahara, pengeluaran untuk belanja barang dan jasa 8.717.360 rupiah, belanja modal yaitu jumlahnya 64.596.000 rupiah. Sedangkan sisa saldo ini dikembalikan ke bendahara, pengembalian ke bendahara untuk kegiatan berikutnya. Sehingga total pengeluaran adalah ini ditambah ini dapatnya 17.313.360 rupiah. Jadi total pengeluaran 13.713.300 rupiah, yaitu total pengeluaran ditambah dengan saldo. Seperti ini. Ya. Selanjutnya tanda tangan seperti biasa Bayu Manik 30 Maret 2021. Bendahara Desa tanda tangan Setiawati, mengetahui Kepala Desa Ahmad Maulana tanda tangan. Demikian materi ini, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih.